Bab 1216 sebuah pertanyaan. Tetua Wei, mungkinkah Tetua Hongmo meninggalkan pelatihan tertutupnya? Tanya Chu Feng dengan ekspresi gembira. Chu Feng telah mengobrol panjang dengan Tetua Wei sebelumnya. Dengan demikian, dia tahu tentang situasi dengan Departemen Meramu Obat. Ada total 3 tetua manajemen di Departemen Meramu Obat-obatan. Selain Tetua Wei, ada seorang tetua dengan nama Zhou Quan. Adapun Ye Qing yang telah memprovokasi Chu Feng, dia diundang ke Departemen Meramu Obat oleh Tetua Zhou Quan. Selain mereka berdua, ada tetua lain, Hong Mo. Tetua Hong Mo dikatakan sebagai seorang jenius yang meramu obat-obatan dan telah menginvestasikan banyak waktunya dalam teknik roh dunia. Jika dikatakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh kekuatan luar biasa ketika seseorang mencapai level puncak baik dalam teknik bela diri atau teknik roh dunia, maka Tetua Hongmo ini akan menjadi orang yang berspesialisasi dalam teknik roh dunia, dan telah memperoleh prestasi luar biasa di dalamnya. Tetua Hongmo adalah penanggung jawab Departemen Obat-obatan. Dengan kata lain, dia adalah kepala Departemen Meramu Obat. Lebih lanjut, Tetua Hongmo adalah seorang spiritualis dunia dengan jubah kerajaan. Itu benar, Tetua Hongmo telah meninggalkan pelatihan tertutupnya. Namun, apa yang aku maksud dengan memperluas wawasan kamu tidak sesederhana hanya membawa kamu untuk melihat Tetua Hongmo. Tetua Hongmo memiliki seorang teman lama. Adapun teman lamanya ini, tidak hanya dia juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan seperti Tetua Hongmo, dia juga salah satu dari manajemen spiritual dunia dari World Spiritist Alliance. Adapun spiritis dunia yang luar biasa ini, namanya adalah Sima Huoli. Sima Huoli saat ini tinggal di surga 9 Cianwood domain kami. Ketika Tetua Hongmo meninggalkan pelatihan tertutupnya, dia menerima undangan Sima Huoli memintanya untuk pergi menemuinya di surga 9 roh. Selain itu, selama Tetua Hongmo mau pergi, Sima Huoli mengatakan bahwa dia akan berbagi harta yang dia dapatkan di surga 9 roh, diagram 9 roh ilahi. Bersamanya, diagram 9 roh ilahi adalah hal yang sangat menakjubkan. Menurut legenda, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh mantan penguasa surga 9 roh. Adapun mantan tuan itu, dia adalah seorang spiritualis dunia agung yang ketenarannya telah menyebar ke seluruh tanah suci martialisme. Diagram 9 roh ilahi mengandung kedalaman yang tak terbatas. Jika seseorang dapat memahaminya, seseorang akan memperoleh manfaat luar biasa dalam teknik spiritis dunia. Yang paling penting, Sima Huoli mengatakan bahwa jika Tetua Hongmo pergi, dia bisa membawa para tetua dan murid Gunung Cianwood bersamanya. Jadi, aku memutuskan untuk membawa kamu bersama kami sehingga kamu bisa mengalami diagram 9 roh ilahi. Mungkin itu bisa memberikan sedikit bantuan pada teknik roh duniamu. Tetua Wei sangat bersemangat. Dengan satu nafas, dia menjelaskan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar apa yang Tetua Wei katakan, Chu Feng secara alami gembira. Adapun Bai Ruochen, jejak kecemburuan muncul di matanya. Meskipun teknik roh dunia Bai Ruochen lebih rendah daripada Chu Feng, teknik roh dunianya, bagaimanapun, tidak lemah. Selain itu, dia tidak berencana untuk menyerah dalam mengejar teknik roh dunia. Dengan betapa mendalam diagram 9 roh ilahi dijelaskan oleh Tetua Wei, dia secara alami juga ingin mengalaminya sendiri. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Bai Ruochen, Tetua Wei berkata, "Ruochen, jika kamu ingin datang, maka kamu dapat bergabung dengan Chu Feng besok." Bagaimanapun, ini benar-benar kesempatan untuk memperluas wawasan seseorang. Tetua Wei, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Lagi pula aku adalah, bukan. Bai Ruochen berkata dengan canggung. Bukan apa? Bukan anggota Departemen Pembuatan Obat kami? Selama kamu mau, kamu dapat bergabung dengan Departemen Meramu Obat kami sekarang. Ketika Tetua Wei berbicara, dia mengeluarkan simbol Departemen Meramu Obat dan menyerahkannya kepada Bai Ruochen. Aku bersedia, Ruochen pasti mau. Terima kasih, Tetua Wei. Bai Ruochen tersenyum dengan senyum yang sangat cemerlang, suatu kesempatan yang langka baginya. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar bahagia. Sama seperti ini, Bai Ruochen juga bergabung dengan Departemen Pembuatan Obat. Selanjutnya, pada pagi hari berikutnya, dia dan Chu Feng tiba di Departemen Meramu Obat. Mereka diterima oleh Tetua Wei dan dibawa ke istana. Ada total 88 tetua di istana ini. 88 tetua ini bisa dikatakan sebagai tetua terkuat dari Departemen Meramu Obat ketika 3 tetua manajemen dikeluarkan. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang luar biasa dan pencapaian yang sangat tinggi dalam teknik roh dunia. Selain 88 tetua ini, ada satu murid. Adapun murid ini, dia secara alami Ye Qing. Seperti biasa, Ye Qing menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan permusuhan.
Namun, ketika dia melihat ke Bai Ruochen, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mungkin terpana oleh kecantikan Bai Ruochen. Namun, semua ini tidak terlalu penting. Hal yang paling penting adalah bahwa, di kursi kepala aula istana ada dua orang tua. Salah satu dari mereka berdiri di samping yang lain, sedangkan yang lain duduk di tengah. Tetua yang berdiri di samping tidak terlalu tinggi, relatif gemuk dan sangat berkulit gelap. Dia adalah Tetua Zhou Quan, tetua manajemen yang mengundang Ye Qing ke departemen meramu obat. Adapun tetua yang duduk di tengah, dia secara alami adalah kepala departemen meramu obat, Tetua Hong Mo. Penampilan Tetua Hong Mo agak menakutkan. Meskipun matanya saat ini tertutup, dia masih tampak sangat menakutkan. Adapun alasan mengapa, itu karena Tetua Hong Mo memiliki kulit berwarna merah. Seolah-olah dagingnya diwarnai dengan darah. Selanjutnya, ia memiliki kepala rambut putih. Dari pandangan sekilas, dia tampak seperti binatang buas. Itu benar-benar menakutkan. Adapun alasan mengapa penampilan Tetua Hong Mo seperti ini, ada alasan untuk itu. Dikatakan bahwa itu disebabkan oleh ramuan obat. Namun, terlepas dari penampilan seperti apa yang dimilikinya, Tetua Hong Mo pastilah adalah seorang spiritualis dunia yang luar biasa. Ini karena Tetua Wei berbicara tentang dia dengan nada hormat. Dari itu, orang dapat mengatakan bahwa Tetua Hong Mo memiliki sejumlah besar kekuatan. Murid Chu Feng, murid Bai Ruochen, beri hormat kepada para tetua. Setelah mereka memasuki aula istana mengikuti Tetua Wei, Chu Feng dan Bai Ruochen memberi hormat dengan sopan dan menyapa para tetua. Old Wei, apa artinya ini? Satu hal bagimu untuk membawa Chu Feng bersamamu, tapi mengapa kamu membawa gadis kecil ini Bai Ruochen juga? Mungkinkah kamu tidak tahu hari apa hari ini dan apa yang akan kita lakukan hari ini? Tetua Zhou Quan mengerutkan kening. Nada suaranya sangat licik. Old Zhou, mungkinkah kamu tidak melihat simbol pada Ruochen? Ruochen sudah menjadi anggota departemen meramu obat-obatan kami. Dia telah datang ke sini untuk bergabung dengan perjalanan kita hari ini. Apakah ada yang salah dengan itu? Kata Tetua Wei. Bergabung dengan departemen pembuatan obat kami? Jika ingatanku benar, Bai Ruochen memasuki Gunung Qianwood pada saat yang sama dengan Chu Feng. Agar kamu tidak mengundangnya ke departemen pembuatan obat kami pada waktu lain selain sekarang, mungkinkah kamu mencoba untuk memberinya kesempatan langka yang kita miliki hari ini? Itukah sebabnya kamu memutuskan untuk secara sengaja memberinya perlakuan istimewa? Atau mungkinkah kamu melihat bahwa gadis ini memiliki garis keturunan imperial? Dan jadi kamu berpikir untuk menyanjung kekaisaran imperial dengan mengundangnya? Tetua Zhou berbicara dengan sikap yang sangat dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan agresivitas terhadap Tetua Wei. Kamu, diajak bicara sedemikian rupa oleh Zhou Quan. Tetua Wei sangat marah sehingga kulitnya bahkan menjadi merah dan tubuhnya mulai bergetar. Namun, untuk sementara, dia bingung bagaimana cara menyangkal Zhou Quan. Itu karena dia tahu betul mengapa dia mengundang Bai Ruochen. Itu karena dia telah melihat potensinya, dan dengan demikian ingin menarik murid lain yang berpotensi ke departemen meramu obat-obatan, karena ini akan membantu perkembangannya di masa depan. Dengan kata lain, jika Bai Ruochen tidak menunjukkan garis keturunan kekaisarannya, Tetua Wei mungkin benar-benar tidak mengundangnya ke departemen pembuatan obat. Dengan demikian, itu seperti yang dikatakan Tetua Zhou Quan. Baginya untuk mengundangnya pada saat seperti itu benar-benar masalah cemoohan. Pada saat ini, Bai Ruochen sendiri juga sangat jengkel. Untuk dibicarakan dengan cara seperti itu oleh seorang tetua secara alami menyebabkan hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, meskipun dia sangat sombong, dia masih seorang individu yang memikirkan situasi yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Tetua Zhou Quan, murid ini tidak berbakat dan memiliki pertanyaan yang ingin dia tanyakan padamu. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Chu Feng, pertanyaan apa yang kamu miliki? Tetua Zhou Quan memandang ke Chu Feng. Tidak ada sedikit pun kebaikan di tatapannya. Namun, Chu Feng hanya mengabaikan tatapan pendendam. Alih-alih dengan senyum di wajahnya, dia dengan tenang berkata, apa yang ingin aku tanyakan adalah apakah kamu melihat Bai Ruochen, aku atau salah satu tetua lainnya di sini sebagai keluarga? Bab 1217 Jangan kalah terlalu buruk. Mata Tetua Zhou mulai berkedip-kedip. Dia, yang cerdik dan berhati-hati, bisa mengatakan bahwa ada makna tidak langsung di balik kata-kata Chu Feng. Karena itu, setelah beberapa saat perenungan, dia berkata, kita semua berada di Gunung Qianwood. Jadi, kami secara alami adalah keluarga. Karena kita adalah keluarga, seharusnya tidak perlu bertengkar tentang semua ini. Mungkinkah memiliki anggota keluarga satu pergi dan memperluas cakrawala mereka,
dan menerima kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, bukan hal yang baik? Tanya Chu Feng sekali lagi. Kata-katanya sangat licik, namun, dia masih memiliki senyum di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhou Kuan berubah. Dia tak bisa berkata bagaimana menjawab. Namun, dia merasa sangat mati lemas di hatinya. Tidak mengherankan bahwa dia tidak bisa berkata bagaimana untuk menjawab. Itu karena dia secara tidak sadar telah jatuh ke dalam perangkap Chu Feng. Karena dia sudah jatuh ke dalam perangkap, apalagi yang bisa dia katakan? Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa Chu Feng menamparkan wajah tetua Zhou Kuan dan membuatnya agar dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang identitas Bai Ruochen. Selain itu, dia harus malu dengan semua kata yang dia ucapkan sebelumnya untuk terus membuat segalanya menjadi sulit bagi Bai Ruochen. Kalian berdua adalah Chu Feng dan Bai Ruochen. Pada saat ini, tetua Hongmo, yang matanya tertutup sepanjang waktu, membuka matanya. Sementara dia mempertanyakan Chu Feng dan Bai Ruochen, pandangannya sebagian besar tertuju pada Chu Feng. Selanjutnya, tatapannya adalah salah satu penghargaan. Ya, Elder, jawab Chu Feng dan Bai Ruochen secara bersamaan. Individu yang benar-benar berbakat, masa depan departemen pembuatan obat kami akan ditempatkan di tangan kamu. Tetua Hongmo mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian berdiri dan berkata kepada orang banyak, "Ayo pergi." Arti di balik kata-kata tetua Hongmo sangat jelas, dia akan membawa Chu Feng dan Bai Ruochen bersama mereka. Dengan demikian, meskipun tetua Zhou Kuan tidak mau, tidak banyak yang bisa dia katakan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan Chu Feng dan Bai Ruochen, dua murid yang tidak ia sukai, menerima kesempatan langka ini. Seolah-olah dia merasakan apa yang dipikirkan tetua Zhou Kuan, Ye King mengiriminya transmisi suara untuk menjamin dirinya sendiri. "Tetua, tolong yakinlah. Aku akan membuktikan diri aku dengan kesempatan ini dan membuat Chu Feng, tetua Hongmo dan semua orang tahu siapa sebenarnya murid terkuat dari Departemen Pembuatan Obat." Mendengar kata-kata perselisihan sipil Ye King, tetua Zhou Kuan tidak hanya menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan, dia juga tidak mencela dia sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik ke Ye King dan mengangguk sambil tersenyum. Di bawah bimbingan tetua Hongmo, Chu Feng dan para elit lain dari Departemen Peramu Obat dengan anggun tiba di Surga Sembilan Roh. Surga Sembilan Roh adalah tempat yang sangat indah, seperti di foto. Meskipun tidak seluas Gunung Cianwood, gunung ini memiliki segala jenis pemandangan. Air terjun bergulir, aliran sungai, tebing curam, dan pohon-pohon subur. Selain pemandangan alam ini, langit di sini juga tampak lebih biru, dan awan di sini tampak lebih putih. Sejauh yang bisa dilihat, tempat ini seindah mungkin, benar-benar surga di bumi. Namun, Chu Feng dan para pembudidaya lainnya tidak tega menikmati pemandangan yang begitu indah. Setelah mereka tiba, mereka diterima oleh penduduk dan dibawa ke gua gunung alami. Ada air yang mengalir, dinding-dinding batu dan bebatuan neon di dalam gua. Semua dari mereka dibentuk oleh alam dan muncul seperti kerajinan halus. Namun, aspek yang paling penting adalah bahwa ada dua orang di gua ini yang telah menunggu kedatangan mereka untuk waktu yang lama. Mereka adalah lelaki tua yang sudah lanjut usia dan seorang wanita muda. Pria tua itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut merah yang muncul seperti api yang mengamuk. Dia sangat tinggi dan kuat, seperti bison. Adapun auranya, itu sangat mirip dengan tetua Hongmo, jelas bahwa dia tidak menunjukkan kekuatannya, tetapi yang lain bisa merasakan bahwa dia sangat kuat. Aspek yang paling penting adalah pakaiannya. Dia mengenakan gaun spiritis dunia. Namun, itu bukan gaun spiritis dunia biasa. Gaun spiritis dunia ini sangat luar biasa, hanya mirip dengan harta karun. Meskipun gaun itu juga berwarna emas, simbol dan tanda pada gaun itu menggeliat seperti serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar, simbol dan tanda pada gaun ini tidak hanya ada sebagai barang dekoratif. Sebaliknya, mereka berkedip-kedip dan berkilauan seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang sebenarnya. Sedangkan untuk gaunnya, itu adalah ruang di mana simbol dan rune tinggal. Di ruang itu, simbol dan rune itu berkeliaran tanpa gangguan sedikitpun. Jelaslah bahwa apa yang dikenakan lelaki tua ini bukanlah jubah roh emas dunia. Sebagai gantinya, dia mengenakan jubah spiritis dunia kerajaan. Adapun siapa orang ini, dia secara alami Sima Huoli dari World Spiritis Alliance. Namun, selain Sima Huoli, ada juga seorang wanita muda. Usia wanita ini mirip dengan Bai Ruochen. Kulitnya sangat putih dan kemerahan, dan tampak sangat lembut. Meskipun penampilannya tidak seindah dan memikat seperti penampilan Bai Ruochen, dan dia tidak secantik Ziling, dia, bagaimanapun, adalah kecantikan kelas 1. Namun,
kecantikan muda ini memiliki jenis rambut merah panjang yang sama seperti Sima Huoli. Anehnya, rambut merah yang berapi-api itu sama sekali tidak harmonis pada dirinya. Sebaliknya, itu sangat cocok untuknya, memberinya semacam keindahan yang berbeda. Seolah-olah dia adalah peri yang terbentuk dari api. Gadis itu adalah cucu Sima Huoli. Dia adalah seorang spiritualis dunia jenius. Namanya Sima Ying. Sima Ying adalah orang yang sangat sombong. Adapun Sima Huoli, dia sangat menyayanginya. Jika dia harus berbicara kasar kepada kamu, yang terbaik adalah kamu menahannya jika kamu bisa dan tidak merendahkan diri untuk berdebat dengannya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk berurusan dengan gadis itu. Tetua Wei diam-diam mengirim transmisi suara ke Chu Feng dan Bai Ruochen. Bahkan jika Tetua Wei tidak menyebutkannya. Hanya dengan bagaimana Sima Ying tidak mau bahkan melihat mereka secara langsung sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat sombong dan sombong. Namun, tidak peduli seberapa sombong dan sombongnya dia, tidak peduli siapa kakeknya, baik Chu Feng maupun Bai Ruochen tidak takut padanya. Bahkan, tak satu pun dari mereka yang menempatkannya di mata mereka juga. Haha, Pak Tua Hongmo, beberapa murid dari Departemen Peramu Obatmu ini adalah anakan yang sangat bagus. Paling tidak, mereka semua memiliki kultivasi yang cukup baik. Sima Huoli menatap Chu Feng, Bai Ruochen dan Ye Qing dan tertawa keras. Sima Huoli, silakan dan mengambil diagram 9 ilahi spiritual itu. Tetua Hongmo tersenyum ringan dan segera berbicara tentang topik utama. Jangan cemas sekali. Karena aku telah kamu datang ke sini, aku secara alami akan mengeluarkan diagram 9 roh ilahi pada waktunya. Namun, ini adalah kesempatan yang langka bagi murid-murid Departemen Ramuan Obat-obatan kamu untuk datang ke surga 9 roh aku. Bagaimana kalau kita membuat mereka berkompetisi dalam teknik meramu obat dengan cucuku? Sima Huoli berkata dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, semua tetua Departemen Meramu Obat-obatan mulai mengerutkan kening. Meskipun mereka sudah mengantisipasi bahwa hal seperti itu mungkin terjadi sebelum mereka tiba, mereka tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Meskipun Departemen Meramu Kedokteran mengkhususkan diri dalam meramu obat-obatan, dan Chu Feng dan Ye Qing juga memiliki pencapaian yang cukup tinggi dalam teknik roh dunia. Jika mereka bersaing dengan Sima Ying dalam teknik meramu obat, maka para tetua ini benar-benar tidak yakin tentang hasilnya. Adapun alasannya, itu karena kakek Sima Ying adalah anggota dari World Spiritist Alliance. Tempat seperti apa aliansi spiritual sedunia? Itu adalah tempat berkumpulnya para spiritis dunia yang paling kuat dan teknik-teknik roh dunia yang paling kuat. Selanjutnya, Sima Huoli juga berspesialisasi dalam teknik meramu obat. Jadi, bahkan jika teknik meramu obatnya belum mencapai puncak, mereka masih akan berada dalam posisi yang sangat tinggi. Sebagai seorang jenius spiritis dunia yang telah ia ajarkan, pencapaian Sima Ying dalam teknik meramu obat tidak diragukan lagi tinggi. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Tetua Zhou Quan, apakah Ye Qing bersedia membandingkan petunjuk dengan teman kecil Sima Ying? Setelah Tetua Hongmo merenung sejenak, dia memandang ke Ye Qing. Tetua Hongmo, Ye Qing bersedia membandingkan pointer dengan Miss Sima Ying. Ye Qing menjawab dan menangkupkan tinjunya. Ketika mereka melihat bahwa Tetua Hongmo telah memilih Ye Qing, ekspresi khawatir dari para tetua Departemen Ramuan Obat berkurang sedikit. Meskipun mereka tidak percaya diri untuk memulai, jika mereka diberi pilihan antara Chu Feng, Bai Ruochen dan Ye Qing, mereka percaya Ye Qing adalah yang paling cocok. Lagi pula, Ye Qing telah bersama Departemen Meramu Obat untuk beberapa waktu, dan Tetua Zhou Quan memperlakukannya seperti penggantinya. Dengan demikian, Ye Qing sudah menerima sebagian dari teknik Departemen Meramu Obat mereka. Oleh karena itu, dalam kompetisi melawan Sima Ying ini, bahkan jika Ye Qing kalah, dia tidak akan kehilangan terlalu menyedihkan. Bab 1218 Sampah Sisa Sampah. Miss Sima Ying, izinkan aku, Ye Qing, untuk membandingkan beberapa petunjuk dengan kamu. Ye Qing berjalan keluar. Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kuali meramu obat-obatan dan meletakkannya di depannya. Dia sudah selesai membuat persiapan untuk meramu obat-obatan. Tidak masalah siapa itu, karena hasilnya akan tetap sama. Kamu pasti akan dikalahkan. Sima Ying tersenyum jijik. Dia bahkan tidak repot-repot menatap wajah Ye Qing. Tampaknya Miss Sima Ying sangat percaya diri. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa kamu pasti akan bisa mengalahkan aku, Ye Qing? Ye Qing tersenyum dingin. Jejak ketidaksenangan muncul di matanya. Sebenarnya, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Sima Ying. Berdengung, Sima Ying benar-benar mengabaikan pertanyaan Ye Qing. Dia membalik telapak tangannya, dan kaldron ramuan peramu obat muncul di depannya.
Ketika kaldron meramu obat ini muncul, ia langsung mengejutkan orang banyak. Alasan keterkejutan mereka bukan karena kuali obat meramu ini sangat kuat. Sebaliknya, yang terjadi justru sebaliknya. Kuali ramuan-ramuan obat ini sangat rendah kualitasnya, itu hanya biasa seperti yang bisa terjadi. Namun, sementara kaldron pembuatan ramuan obatnya sangat biasa, teknik meramu obat Sima Ying sangat terampil. Bahkan bisa dikatakan bahwa tekniknya berbeda dari teknik biasa lainnya. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa teknik meramu obatnya sangat kuat. Kamu benar-benar memiliki kekurang ajaran untuk meremehkanku. Gadis kecil, aku akan membuat kamu mengerti arti dari ketinggian langit dan kedalaman bumi. Ye King mendengus dingin. Dia tidak repot-repot ragu, dan segera mulai melaksanakan teknik-teknik terampilnya sendiri. Dia mengeluarkan materialnya dan mulai melemparkannya ke dalam medicine concocting cauldron tanpa henti. Namun, adegan yang tidak ada yang dibayangkan terjadi. Hanya dalam waktu singkat, Sima Ying membuka kuali obat meramu. Pada saat medicine concocting cauldron dibuka, sebuah pelet emas keluar darinya. Pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Ketika mereka melihat pelet obat ini, semua tetua berbicara sekaligus. Namun, setelah mereka melihat pelet obat ini, jejak antisipasi muncul di wajah para tetua Departemen Obat-obatan. Mereka semua mengenali pelet obat ini. Namanya pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Penggunaannya adalah untuk mengembalikan kekuatan kultivator ketika mereka terlalu kehabisan kekuatan fisik mereka. Karena pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi adalah pelet obat yang berkualitas, tentu saja tidak mudah untuk membuat. Mustahil bagi seorang spiritualis dunia di bawah jubah emas untuk membuat pelet obat. Namun, ketika mempertimbangkan jumlah waktu yang dihabiskan oleh Sima Ying, sangat adil dan masuk akal baginya untuk dapat membuat pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi ini. Jadi, itu bukan kejutan besar bagi orang banyak. Karena itu, Ye King punya peluang untuk menang. Selama Ye King berhasil meramu pelet obatnya dalam waktu singkat, dan selama dia meramu yang memiliki kualitas lebih tinggi daripada pelet pemulihan kekuatan, dia akan bisa mendapatkan kemenangan. Ketika mereka berpikir bahwa Ye King mungkin bisa mewakili departemen meramu obat-obatan mereka dan mendapatkan kemenangan atas cucu perempuan tingkat iblis Sima Huoli. Bagaimana mungkin para tetua departemen meramu obat tidak diam-diam senang? Wos. Namun, tepat pada saat ini, sebuah pemandangan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun terjadi. Sima Ying membalik pergelangan tangannya, dan pelet obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kualinya seperti tetesan air hujan terbalik. Ketika cahaya keemasan menghilang, ekspresi semua tetua dari Departemen Meramu Obat berubah sangat. Bahkan mata tiga tetua manajemen bersinar. Itu karena cahaya keemasan adalah hasil dari banyak pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Jumlah mereka sangat banyak, berjumlah 100 pelet. Jika dikatakan bahwa meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi dalam periode waktu yang singkat adalah prestasi yang sangat baik, maka untuk menyusun 100 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat bukanlah masalah kecil. Bahkan bisa dikatakan sesuatu yang tak terbayangkan. Paling tidak, dari para tetua dari Departemen Meramu Obat-obatan yang hadir, tidak lain dari 3 tetua manajemen yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Namun, Sima Ying berhasil melakukannya. Selain itu, dia melakukannya dengan mudah, seolah-olah itu tidak menimbulkan tantangan sama sekali. Namun, orang yang ekspresinya berubah paling jelek ketika melihat 100 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi yang masih mengeluarkan panas adalah yang paling pasti Ye King. Ketika masalah itu terjadi, dia sendiri sangat sadar bahwa bahkan jika dia akan melanjutkan dan menyelesaikan meramu obat dalam ramuan meramu obatnya, dia masih tidak akan dapat melampaui Sima Ying. Terlepas dari apakah dia mau menerima hasilnya atau tidak, dia telah kehilangan kompetisi ini. Terlebih lagi, dia kalah sangat cepat. Mendesah. Pada saat ini, para tetua Departemen Meramu Kedokteran mulai menghela nafas. Awalnya, mereka berpikir bahwa Departemen Meramu Obat mereka tidak akan kehilangan terlalu menyedihkan jika mereka mengirim Ye King untuk bersaing. Namun, siapa yang bisa mengira bahwa hasilnya akan tetap sama, dan bahwa Ye King akan dikalahkan dengan cara yang begitu tragis? Apakah kamu akan melanjutkan sampah dari Departemen Meramu Obat-obatan? Tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak ada yang diharapkan terjadi. Sima Ying akhirnya menatap Ye King secara langsung. Namun, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan, dan nadanya sedingin es. Tidak hanya dia mempermalukan Ye King, dia juga secara tidak langsung mempermalukan Departemen Meramu Obat dan semua orang di dalamnya. Sima Huoli, nenek moyangmu ini benar-benar kurang dalam pengasuhan. Pada saat ini, Tetua Hongmo berbicara.
Sebagai kepala departemen pembuatan obat, dia secara alami tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap departemen pembuatan obat. Tetua Hongmo, apa yang aku katakan salah? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Jika murid-murid departemen ramuan obatmu lebih hebat daripada aku, mereka bisa memanggilku Sima Ying, sampah. Dan aku, Sima Ying, pasti juga tidak akan membantahnya. Sampah adalah sampah, tidak ada yang memalukan dari menjadi sampah. Namun, jika orang sampah tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka adalah sampah, maka itu akan menjadi hal yang paling disesalkan. Sima Ying tidak sedikit pun takut kepada tetua Hongmo dan benar-benar berbicara untuk membantahnya. Gadis yang pintar dan fasih. Diajak bicara oleh Sima Ying sedemikian rupa, tetua Hongmo mulai tidak mampu menahan diri. Semua orang bisa merasakan kemarahan yang dipancarkannya. Yinger, bagaimana kamu bisa berbicara dengan sesepuh kamu sedemikian rupa? Cepat, minta maaf. Tepat pada saat ini, Sima Huoli, yang berdiri di samping, berbicara untuk menegur Sima Ying. Namun, teguran cucunya ini sangat palsu sehingga semua orang yang hadir dapat mengatakan bahwa itu palsu. Adapun Sima Ying, dia tidak mengakui kesalahannya. Sebagai gantinya, dia mendengus dingin dan berkata, "Kakek, sampah hanyalah sampah. Aku tidak akan menyanjung seseorang yang aku yakini sebagai sampah hanya karena kamu." Mendengar kata-kata itu, para tetua departemen meramu obat-obatan semua mengertakkan gigi karena marah. Itu karena apa yang dikatakan Sima Ying benar-benar terlalu berlebihan. Tidak hanya dia mempermalukan Ye Qing, dia juga tampaknya mempermalukan semua orang di departemen meramu obat, bahkan tetua Hongmo tidak terkecuali. Sebelumnya, itu hanya penghinaan tidak langsung terhadap mereka. Namun, sekarang itu penghinaan langsung. Ini benar-benar agak terlalu berlebihan. Sampah adalah sampah, kata-kata itu diucapkan dengan sangat baik. Dalam hal ini, Nona Sima Ying, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Mungkinkah kamu bersedia memberi aku jawaban untuk pertanyaan aku? Tepat pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari arah departemen pembuatan obat. Begitu suara itu terdengar, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Bahkan Sima Ying dan Sima Huoli tidak terkecuali. Jadi, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah suara itu. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa orang yang berbicara sebelumnya bukanlah seorang tetua dari departemen meramu obat, juga bukan Ye Qing. Sebaliknya, itu adalah seorang pria muda, lebih muda daripada Ye Qing. Adapun orang ini, itu secara alami Chu Feng. Kamu siapa yang membuatmu berpikir kamu memenuhi syarat untuk bertanya padaku? Sima Ying memandang rendah ke arah Chu Feng. Tatapannya dipenuhi dengan niat buruk. Kamu siapa? Mengapa aku tidak memenuhi syarat untuk menanyakan sesuatu kepada kamu? Menghadapi penghinaan Sima Ying, ekspresi Chu Feng tetap tenang dan tidak berubah. Dia tidak marah sama sekali. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, semakin mudah baginya untuk membuat marah Sima Ying. Di mataku, kamu tidak lebih dari sampah. Sejauh yang aku ketahui, sampah tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan aku, apalagi bertanya kepada aku. Cukup yakin, Sima Ying sangat marah. Nada suaranya menjadi semakin bermusuhan. Semua orang bisa merasakan kemarahan dalam kata-katanya. Hahaha. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chu Feng sama sekali tidak marah dengan kata-kata menghina Sima Ying. Sebaliknya, dia tertawa keras. Selanjutnya, tawanya sangat hangat, sangat bahagia. Pada saat ini, praktis semua orang terpana dengan tindakan Chu Feng. Mereka tidak mengerti mengapa Chu Feng tertawa. Adapun Sima Ying, dia tidak terkecuali. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu?" Sima Ying, kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kamu karena aku sampah di matamu. Tapi, tahukah kamu bahwa di mataku, kamu juga hanya sampah? Agar sampah berbicara dengan cara seperti itu padaku, katakan padaku, bukankah menurutmu itu hal yang benar-benar konyol dan lucu? Chu Feng membuka tangannya dan mengangkat bahu. Namun, pada saat ini, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat tajam, cukup tajam untuk menembus hati seseorang. Bab 1219 Persaingan tidak sehat, tatapan Chu Feng terlintas dalam sekejap. Sangat sedikit orang yang berhasil menyadarinya. Namun, semua yang berhasil memperhatikan tatapannya terkejut olehnya, dan pemikiran mereka mengambil perubahan besar. Pada saat ini, hanya 4 orang yang memperhatikan tatapan Chu Feng sebelumnya. Namun, keempat orang ini bukan karakter biasa. Mereka adalah Sima Honlie, Tetua Hongmo, Tetua Zhou Quan dan Tetua Wei. Pada saat ini, tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng telah berubah.
Terutama Tetua Hongmo, Tetua Zhou Kuan dan Sima Huoli. Itu karena mereka bertiga memperhatikan bahwa pemuda di hadapan mereka luar biasa, dan tampaknya menjadi karakter yang kuat. Namun, sebelum ini, tidak ada dari mereka yang memperhatikannya. Meski begitu, Sima Ying tidak memperhatikan tatapan Chu Feng. Jadi, pada saat ini, dia mengertakkan giginya marah, dan tidak mampu menahan Chu Feng menghinanya seperti ini. Kamu benar-benar mencari mati. Boom! Dengan membalik tangannya, kekuatan bela diri meningkat. Sima Ying tidak repot-repot mengucapkan kata-kata berlebihan, dan sebenarnya langsung menyerang Chu Feng. Selanjutnya, serangannya bukan masalah kecil. Aura dari peringkat 6 Martial King dipancarkan oleh serangannya. Selain itu, flip tangannya memanfaatkan keterampilan bela diri. Selain itu, keterampilan bela diri ini juga bukan keterampilan bela diri biasa. Itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri tabu mortal. Dalam perbandingan poin, bagaimana mungkin ada seseorang yang secara langsung memulai dengan teknik dengan kekuatan membunuh seperti itu? Sima Ying tidak hanya mencoba menyelidiki kekuatan Chu Feng. Sebaliknya, dia hanya bertujuan untuk hidupnya. Setelah semua, Chu Feng tidak menyembunyikan budidayanya. Dia adalah peringkat 3 Martial King. Dia, sebagai Martial King peringkat 6, dapat dengan mudah memenggal Raja Martial peringkat 3 untuk memulai. Baginya untuk menggunakan keterampilan bela diri tabu mortal, bagaimana mungkin Martial King peringkat 3 bisa lolos hidup-hidup? Namun, semua ini tidak penting. Masalah yang paling penting adalah bahwa keterampilan bela diri tabu mortal yang Sima Ying gunakan memiliki kekuatan yang mengejutkan dunia saat dibebankan ke Chu Feng. Sialan. Pada saat ini, banyak tetua dari Departemen Meramu Obat tidak dapat duduk lagi. Mereka dapat merasakan bahwa serangan Sima Ying bukan masalah kecil. Sementara Sima Ying dikenal sebagai jenius tingkat iblis di bidang teknik roh dunia, ternyata kekuatan pertarungannya juga tidak dipandang rendah. Dia benar-benar memiliki kekuatan pertempuran untuk melampaui 2 tingkat kultivasi. Meskipun dia tampaknya hanya menjadi Raja Martial peringkat 6, kekuatan pertempuran yang sebenarnya adalah pada Martial King peringkat 8. Jangan melakukan apapun, percayalah pada Chu Feng. Sementara aku tidak berani menjamin teknik roh dunianya, dalam hal kekuatan bertarung, dia adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari Sima Ying. Pada saat ini, banyak orang tua dari Departemen Meramu Obat ingin masuk dan menghentikan Sima Ying. Namun, yang mengejutkan mereka, suara tetua Wei terdengar di telinga mereka. Selanjutnya, nadanya adalah salah satu yang sangat percaya pada Chu Feng. Dengan demikian, para ahli setengah marsial kaisar tingkat ini tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka diam-diam menonton. Mereka ingin melihat apakah Chu Feng benar-benar mampu menahan serangan Sima Ying. Benar-benar sombong dan sombong. Lihatlah bagaimana kamu telah membawa malapetaka pada diri kamu sendiri sekarang. Itu benar, membantu kamu. Dibandingkan dengan para tetua itu, Ye King, sesama murid dari Departemen Meramu Obat-obatan, sebenarnya terkekeh di dalam hatinya. Dia benar-benar berharap bahwa serangan Sima Ying akan membunuh Chu Feng, karena itu berarti ada satu lawan yang kurang baginya. Sayangnya, keinginannya ini akan menjadi mimpi kosong. Ledakan tiba-tiba, gemuruh yang keras terdengar. Serangan Sima Ying mendarat langsung di tubuh Chu Feng. Namun, tepat setelah riak energi serangannya mulai menyebar, anehnya, mulai menghilang. Ternyata riak energi itu benar-benar habis. Ketika riak energi menghilang sepenuhnya, semua tetua yang hadir, dan terutama Ye King dan Sima Ying, terpana dengan mata terbuka lebar. Chu Feng mengenakan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Tidak hanya dia masih berdiri di tempatnya dan benar-benar tidak rusak, mereka dapat melihat bahwa tubuhnya melahap sedikit riak energi yang tersisa. Chu Feng sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk melahap serangan lawannya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Pada saat ini, tatapan yang Sima Ying menatap Chu Feng telah berubah sepenuhnya. Rasa jijik yang dia pegang untuknya sebelumnya benar-benar lenyap dan digantikan dengan kejutan dan rasa takut yang tak terbatas. Itu karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng lebih kuat dari miliknya. Siapa aku? Sampah tidak memenuhi syarat untuk diketahui. Chu Feng tersenyum jijik. Dia dengan ringan menyikat pakaiannya dan kemudian melepas Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Meskipun kamu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, itu tidak selalu berarti teknik roh duniamu juga kuat. Agar kamu berani menyebutku sampah, apakah kamu berani bersaing denganku dalam teknik meramu obat? Sima Ying tidak mau mengakui kekalahannya dan bertanya dengan suara keras. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan takut akan sampah? Chu Feng tampaknya telah menunggu Sima Ying untuk mengucapkan kata-kata ini.
Jadi, ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak tampak terkejut sedikitpun dan langsung mengeluarkan obat-obatannya. Kuali ini, bukankah? Ketika mereka melihat Cauldron meramu obat-obatan Chu Feng, para tetua departemen obat-obatan semuanya menghirup udara dingin dan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka kepada tetua Wei. Adapun Ye Qing, dia menunjukkan banyak rasa iri dan kebencian. Dia sangat marah sehingga dia mengepalkan tangan dengan erat di lengan bajunya. Ini sangat mengejutkan sehingga tetua Hong Mo pun mulai tersenyum. Dia menatap tetua Wei dan berkata dengan suara rendah. Penglihatan yang cukup bagus di sana. Chu Feng ini cukup layak untuk kamu pelihara. Tuan tetua, kamu menyanjung aku. Namun, itu juga yang aku pikirkan. Tetua Wei menjawab sambil tersenyum. Jejak kebanggaan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa pertaruhannya merawat Chu Feng adalah yang benar. Baiklah, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kami akan bersaing dalam siapa yang akan dapat membuat pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi lebih cepat, dan siapa yang akan dapat membuat lebih banyak dari mereka. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng menerima tantangannya, Sima Ying melepas kuali meracik obat biasa di depannya dan mengeluarkan kuali meracik obat dengan kualitas yang sama dengan yang dimiliki Chu Feng. Ketika Ye Qing melihat adegan ini, dia menjadi lebih marah dan mulai mengertakkan giginya. Itu karena semua orang bisa mengatakan bahwa alasan mengapa Sima Ying melakukan hal itu adalah karena dia tidak berani meremehkan lawannya, dia mulai memperhatikan Chu Feng. Namun, sebelumnya, ketika dia bersaing dengan Ye Qing, dia sangat sombong dan sangat memandang rendah dia. Dengan demikian, bagaimana mungkin Ye Qing tidak marah dengan ini? Sebuah kompetisi meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, bukankah dia dengan sengaja mencoba mempermalukannya? Dibandingkan dengan Ye Qing, para tetua departemen obat-obatan mulai menangis karena ketidakadilan atas nama Chu Feng. Mereka telah mengalami teknik Sima Ying dalam meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi sebelumnya. Selama seseorang bukan orang bodoh, mereka akan tahu bahwa Sima Ying telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi dan sangat terampil dalam hal itu. Begitu terampil sehingga 88 tetua yang hadir semuanya lebih rendah daripada dia. Baginya untuk bersaing dengan Chu Feng dalam aspek ini pasti menguntungkan baginya. Padahal, itu tidak jauh berbeda dengan selingkuh. Ini jelas bullying dari Chu Feng. Namun, para tetua tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena tidak hanya Sima Ying mulai meramu pelet obatnya, bahkan Chu Feng mulai meramu pelet obatnya. Chu Feng benar-benar menerima persyaratannya. Sepertinya kita akan dikalahkan lagi. Namun, Chu Feng masih memberi kita kehormatan, meskipun dia akan kalah. Betul, Sima Ying takut padanya. Itulah sebabnya dia memberikan kondisi yang tak tahu malu, untuk membuat Chu Feng bersaing dengannya dalam meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Jadi, bahkan jika Chu Feng kalah, itu tidak akan memalukan. Betul, ini hanya kontes teknik meramu obat. Jika itu adalah kontes kekuatan pertempuran, Chu Feng pasti akan menyapu lantai dengan Sima Ying. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang mampu memicu jarum abadi era kuno, Chu Feng benar-benar membawa kembali wajah untuk departemen pembuatan obat kami. Pada saat ini, para tetua departemen meramu obat sedang membahas masalah ini dengan bersemangat. Mereka tidak berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, tetapi malah berbicara dengan sangat keras. Tampaknya mereka mencoba menghibur diri mereka sendiri, sementara juga mencoba mengganggu Sima Ying. Mata Sima Huoli bersinar. Dia menoleh ke tetua Hong Mo dan bertanya, "Old Mo Hong yang aneh. Apakah pemuda ini Yuan Qing yang telah memicu jarum abadi era kuno?" "Dia bukan Yuan Qing. Namun, dia memang yang memicu jarum abadi era kuno," jawab tetua Hong Mo. Oh, mendengar kata-kata itu, ekspresi Sima Huoli sedikit berubah. Dia telah mendengar tentang jenius yang telah memicu jarum abadi era kuno. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa nama jenius itu adalah Yuan Qing. Bang, tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar. Sima Ying selesai meramu pelet obatnya. 100 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi terbang keluar dari Medicine Concocting Cauldron dan mendarat di udara dengan teratur. Mereka berkedip dengan cahaya dan melayang ke atas dan ke bawah. Dia selesai. Yang paling penting, dia selesai di sepertiga dari waktu yang dihabiskannya terakhir kali. Bab 1220 Diagram 9 Roh Ilahi, Sampah. Kami benar-benar lupa tentang ini. Sebelumnya, Sima Ying telah menggunakan kuali obat meramu yang biasa. Namun, kali ini, dia menggunakan cauldron meramu obat berkualitas tinggi dan sangat meningkatkan kecepatannya. Kontes ini bukan seri lagi. Ini memang kemenangan Sima Ying. Ketika mereka melihat adegan ini, para tetua departemen meramu obat-obatan semua menunjukkan ekspresi sedih.
Bahkan Tetua Hongmo, Tetua Wei dan Tetua Zhou Quan mengerutkan kening. Ekspresi terkejut sebelumnya mereka segera dibayangi oleh sedikit. Itu karena kemampuan Sima Ying telah melampaui imajinasi mereka. Tidak hanya dia mengalahkan Ye Qing dengan menyedihkan, tampaknya Chu Feng kemungkinan akan dikalahkan dengan menyedihkan juga. Untuk dapat meramu pelet obat sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang Tetua Wei dan Tetua Zhou Quan, dua tetua manajemen, mungkin tidak dapat capai. Ketika masalah ini terjadi, orang-orang dari Departemen Pembuatan Obat, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, harus mengakui bahwa Sima Ying adalah karakter tingkat iblis dalam aspek teknik roh dunia. Di masa depan, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Bahkan memiliki namanya tersebar di seluruh tanah suci martialism mungkin tidak menjadi masalah. Bang, tepat pada saat ini, kaldron meramu obat-obatan Chu Feng dibuka. Selain itu, ketika cahaya menyilaukan keemasan bersinar di seluruh, total 100 pelet obat berwarna emas terbang keluar dan melayang di udara. Mereka adalah pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Selain itu, kualitas mereka persis sama dengan Sima Ying. Surga, Chu Feng benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil. Tak terbayangkan, benar-benar terlalu tak terbayangkan. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga dan teknik penyempurnaan persenjataan yang sangat baik. Bahkan teknik meramu obatnya sebenarnya sekuat ini. Ketika mereka melihat 100 pelet obat emas melayang-layang di depan Chu Feng, para tetua departemen meramu obat-obatan semua mulai bersorak. Ada beberapa yang bahkan mulai melompat kegirangan. Mereka benar-benar emosional, sangat emosional sehingga mereka tidak dapat menahan diri. Itu karena bahkan mereka tidak pernah membayangkan Chu Feng menjadi gagah berani dan benar-benar memiliki teknik meramu obat yang tidak kalah dengan Sima Ying. Namun, aspek yang paling penting adalah bahwa Sima Ying diajarkan oleh Sima Huoli, kakeknya yang luar biasa. Adapun Chu Feng, siapa yang dia miliki sebagai mentornya? Jadi, dengan melihatnya seperti ini, potensi Chu Feng tampaknya jauh lebih besar daripada Sima Ying, dan itu sama sekali tidak terbayangkan. Chu Feng, pekerjaan bagus. Pada saat ini, bahkan para tetua manajemen memuji Chu Feng. Namun, suara ini bukan suara tetua Wei, juga bukan suara tetua Hongmo. Sebenarnya tetua Zhou Quan yang memuji Chu Feng. Setelah melihat kekuatan Chu Feng untuk dirinya sendiri dan melihat bagaimana Chu Feng membela departemen meramu obat-obatan mereka, tetua Zhou Quan, yang awalnya sangat tidak menyukai Chu Feng, sebenarnya memiliki perubahan pendapat. Sekarang, tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng dipenuhi dengan kejutan dan penghargaan yang menyenangkan. Heh, jadi namamu adalah Chu Feng. Aku akui kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun, sayangnya untuk kamu, kamu telah kalah. Kamu tersesat karena kamu menggunakan waktu lebih banyak daripada aku. Karena itu, kamu masih sampah. Sima Ying menjawab dengan ekspresi puas. Meskipun dia nyaris tidak berhasil menang melawan Chu Feng, dia merasa itu memberinya hak untuk menghinanya. Chu Feng secara terbuka memanggil sampahnya dan membuatnya sangat marah karenanya. Dengan demikian, dia bertekad untuk mengajar Chu Feng pelajaran. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menenangkan amarahnya. Kalah, bahkan jika Chu Feng kalah, itu adalah kerugian yang terhormat. Betul, ini adalah pertandingan yang tidak adil untuk memulai. Chu Feng hanya hilang sedikit waktu. Bahkan jika dia kalah, itu masih tidak memalukan. Meskipun Chu Feng telah kehilangan, tidak ada satupun tetua departemen obat yang merubah menyalahkannya atas kehilangannya. Selain itu, mereka juga tidak kecewa. Alih-alih, mereka menunjukkan ekspresi puas yang gembira. Itu karena, terlepas dari hasil pertandingan, Chu Feng sudah memenangkan kehormatan untuk departemen meramu obat-obatan mereka. Oh, apakah kamu yakin bahwa sayalah yang kalah? Namun, Chu Feng ringan tersenyum pada kata-kata Sima Ying. Selanjutnya, senyumnya adalah salah satu ejekan yang mendalam. Baik kualitas maupun kuantitas pelet obat yang kami hasilkan adalah sama. Namun, aku menggunakan waktu lebih sedikit daripada kamu. Dengan kecepatan aku lebih cepat dari kamu, tentu saja kemenangan aku. Hasil dari pertempuran itu jelas. Semua orang bisa melihatnya. Tidakkah kamu pikir kamu bisa menolak untuk mengakui kekalahan kamu? Bahkan jika kamu melakukan itu akan sia-sia. Melihat bahwa Chu Feng tidak mengakui kekalahannya, Sima Ying menjadi emosional. Heh, Nona Sima Ying, perhatikan baik-baik dan lihat siapa yang kalah. Pada saat ini, Chu Feng tersenyum sekali lagi. Lalu, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Bang, 20 lampu keemasan lagi terbang dari Medicine Concocting Cauldron miliknya. Ketika orang banyak melihatnya dengan cermat, semua ekspresi mereka berubah.
Itu karena ke-20 lampu emas itu adalah pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Ternyata Chu Feng tidak meramu pelet obat dalam jumlah yang sama dengan Sima Ying. Alih-alih dalam waktu yang hampir sama dengan waktu yang digunakannya untuk mengarang 100 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, dia telah mengarang 120. Meskipun dia sedikit lebih lambat, kuantitasnya pasti lebih unggul. Pertandingan ini adalah kemenangan Chu Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya ini. Aku menolak untuk percaya ini. Ini tidak mungkin. Saat dia melihat 120 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi di depan Chu Feng, Sima Ying berulang kali berteriak kaget. Dia tidak mau menerima ini sebagai kebenaran. Adapun orang lain yang hadir, mereka semua tanpa ekspresi dan terpana. Bahkan tetua Hong Mo dan Sima Huoli, dua roh dunia jubah kerajaan, terkejut. Itu karena Chu Feng benar-benar telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, sesuatu yang bahkan bisa dikatakan mustahil. Tiba-tiba, seorang tetua Departemen Obat-obatan tertawa terbahak-bahak. Haha, Sima Ying, kamu sudah kalah. Tampaknya sampah itu bukan Chu Feng, tetapi kamu sebagai gantinya. Pada saat ini, dia tidak takut menyinggung Sima Huoli karena Sima Ying terlalu menjengkelkan seorang individu. Dengan kesempatan untuk mempermalukannya sebelum dia tentu tidak akan melewatkannya. Omong kosong, aku tidak kalah, itu jelas dia curang. Sima Ying menggeram marah. Yinger, tutup mulut. Sima Huoli tiba-tiba berteriak. Ketika dia meneriakkan kata-kata itu, seluruh gua mulai bergetar hebat. Seolah-olah itu akan runtuh. Ekspresi Sima Ying segera berubah. Pada akhirnya, dia mendengus pelan, lalu tidak berbicara lebih jauh. Dia mengambil kuali obat meramu dan berdiri di samping. Teman kecil, namamu Chu Feng, kan? Sima Huoli menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Tidak ada kebencian di matanya. Sebaliknya, itu justru diisi dengan penghargaan. Senior, junior memang disebut Chu Feng, jawab Chu Feng. Tidak buruk. Orang tua Hong Mo, Gunung Qianwut, kamu benar-benar beruntung dapat benar-benar menerima murid seperti itu. Sima Huoli tertawa keras. Kemudian, dia menoleh ke kerumunan dan berkata, semuanya, aku minta maaf atas cucu perempuan aku. Aku telah terlalu memanjakannya, menuntunnya untuk merusak suasana hati semua orang. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa dia masih anak-anak, aku harap kamu tidak akan merendahkan diri untuk berdebat dengannya. Ayo. Semuanya, mari kita rasakan diagram 9 roh ilahi aku. Lagi pula, itu juga berkat lelaki tua Hong Mo bahwa aku berhasil mendapatkan diagram 9 roh ilahi ini untuk memulai, ketika Sima Huoli berbicara. Dia mengeluarkan gulungan yang sederhana dan tanpa hiasan. Ketika mereka melihat gulungan sederhana dan tanpa hiasan, ekspresi tetua Hong Mo dan yang lainnya semuanya berubah. Tidak ada yang peduli untuk mengejar apakah Sima Ying benar atau salah. Sebaliknya, semua tatapan mereka terfokus pada gulir sederhana dan tanpa hiasan. Huoli, cepat, buka saja sehingga kita bisa melihatnya, desak tetua Hong Mo dengan tidak sabar. Tidak masalah. Sima Huoli tersenyum di wajahnya saat dia berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya, dan gulir sederhana dan tanpa hiasan digulung menjadi gulir gambar dengan lebar 2 kaki dan panjang 300 kaki. Gulir gambar ini menggambarkan pemandangan yang indah. Namun, selain pemandangan yang indah, tidak ada yang lain. Tepat pada saat ini, Sima Huoli bertindak. Dengan pikiran, lapisan gas emas keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meledak. Gas emas itu adalah kekuatan roh dunia. Namun, itu bukan kekuatan roh emas. Sebaliknya, itu adalah kekuatan roh tingkat kerajaan. Itu karena bukan saja gas emas ini sangat luar biasa, ada juga bekas biji-bijian seperti serangga di dalamnya. Tanda biji-bijian itu sama dengan yang ada pada gaun Sima Huoli, seolah-olah mereka hidup ketika mereka bergerak dalam energi rohnya. Setelah energi roh tingkat kerajaan muncul, ia bertahan di udara untuk sesaat sebelum mengalir ke gulir gambar. Setelah energi roh memasuki gulir gambar, ledakan terdengar. Setelah itu, semua pemandangan yang indah, semua orang dan bangunan pada gambar itu, hancur berantakan. Segera setelah mereka hancur, mereka benar-benar mulai mengatur kembali diri mereka sendiri. Hanya, konten yang muncul setelah mereka selesai mengatur ulang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dari pandangan sekilas, semua orang dapat mengetahui bahwa isi dari gulungan gambar itu mengandung kedalaman yang tak terbatas, benda itu luar biasa. Sangat jelas bahwa ini bukan gulungan gambar biasa. Sebaliknya, itu adalah diagram 9 ilahi yang sangat misterius.